Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidah Nur Aulia Faiza dengan NIM 2112121087. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pendapat saya bagaimana implementasi Pancasila di era sekarang ini. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi falsafah dan ideologi bangsa yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh rakyatnya. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Generasi muda itu adalah kita, para pelajar dan mahasiswa. Generasi muda merupakan pondasi suatu bangsa. Sebagai agen of change, mahasiswa diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dalam memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila tak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen of change, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan tetap terus melatih dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki intelektual luas, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki hubungan sosial yang baik dan semangat tinggi untuk berkontribusi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa di era sekarang ini diantaranya. Yang pertama, penerapan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi dari sila ini yakni diantaranya 1. Percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang kelima, memiliki sikap toleransi antar umat beragama lain. Yang keenam, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Yang ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, senantiasa menjaga adab dan kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Yang kedua, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Yang keempat, saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Yang kelima, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Penerapan Pancasila, sila persatuan Indonesia. Wujud dari penerapan Pancasila sila ini yakni yang pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu yakni Indonesia. Kemudian yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negeri menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang keenam, cinta tanah air, bangsa atau negara. Yang ketujuh, bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang kedelapan, memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang kesembilan, bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, penerapan Pancasila, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Wujud dari implementasi sila Pancasila ini
yakni yang pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat, terutama para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang selanjutnya yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keenam, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang tersebut menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Kemudian yang selanjutnya, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, penerapan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, wujud dari penerapan sila Pancasila yang kelima ini yakni yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Kemudian yang keempat, menghargai karya atau hasil karya karsa cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang terakhir, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Itu tadi pendapat saya mengenai implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari, terutama di era sekarang ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.